Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin lil fatihi lima uqlik wal khatimi lima sabak, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat menikmati hidup dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini adalah hari Rabu, hari terakhir kalian melakukan MPLS online. Pada masa ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya MPLS dilakukan di sekolah, tapi pada masa pandemi ini kita lakukan secara online. Tapi tidak mengapa, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materinya adalah pembinaan mental. Pembinaan mental atau akhlak ini sangat baik dilakukan pada anak yang masih kecil, seperti masa sekolah dasar. Sebab pada masa ini anak telah mulai senang berhayal, senang mendengarkan cerita-cerita sejarah yang membangkitkan kesenangan kepada sifat-sifat yang baik dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Samping itu juga diajari dan dididik untuk melakukan ibadah yang ringan seperti sholat, berdoa, serta diberi pengetahuan agama yang sederhana. Pembinaan mental untuk materi hari ini adalah pembinaan akhlak. Pendidikan diakui atau tidak memiliki peran dominan dalam membentuk kepribadian anak. Maka tidak mengherankan jika Islam melalui sabda Nabi SAW menekankan kepada penganutnya agar memperhatikan dua hal. Yang pertama, memberi nama yang baik, dan yang kedua adalah memberi bekal pendidikan. Menurut Abdullah Nasih Ulwan melalui bukunya, pembinaan mental atau akhlak dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama melalui pengajaran sebagai pendekatan teori dalam memperbaiki anak. Salah satunya mengajarinya untuk menghafal-hafalkan ayat suci Al-Quran, itu yang dilakukan secara teori. Yang kedua melalui pembiasaan sebagai praktek nyata dalam proses pembentukan dan persiapan. Di sini praktek maksudnya adalah setelah teori tadi kita ajarkan hafalan-hafalan, kemudian kita suruh anak kita untuk mempraktekkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran tersebut dalam sebuah sholat contohnya. Pada intinya setiap orang tua ingin agar anak-anaknya memperoleh pendidikan yang lebih baik. Akan tetapi pendidikan pada hakikatnya tidak hanya berlangsung di sekolah. Orang tua tetap berperan sentral dalam mendidik anak-anak. Hal inilah yang hendaknya tidak dilupakan. Sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk mengambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Segala segi kepribadian beliau dapat menjadi teladan, termasuk dalam hal menjadi orang tua yang baik. Merujuk buku Mendidik Buah Hati ala Rasulullah karya Azizah Hebni, Nabi Muhammad SAW memiliki 7 orang anak. 6 di antara mereka lahir dari rahim Siti Hadijah,
Putra pertama beliau bernama Qasim yang meninggal dunia saat berusia 2 tahun lantaran sakit. Tak lama setelah Qasim lahirlah Abdullah, namun Abdullah juga wafat saat masih berusia balita. Putri-putri Rasulullah SAW berjumlah 4 orang. Mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Adapun dari istri beliau SAW, yakni Maria Qutbiyah, Nabi SAW punya anak laki-laki bernama Ibrahim. Hanya saja putranya itu wafat saat berusia belasan bulan. Di antara cara Rasulullah dalam mendidik setiap buah hatinya ialah memperkenalkan tauhid dari dini. Berikut beberapa cara Rasulullah SAW dalam mendidik anak. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid merupakan ilmu tentang ketuhanan. Ilmu ini sangat penting untuk diajarkan dan ditanamkan kepada anak sejak usia dini. Contohnya seperti yang dilakukan beliau, Rasulullah SAW mengajarkan kepada anaknya untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan yang kedua adalah mengajarkan ilmu agama. Ilmu agama yang diajarkan oleh Rasulullah kepada anaknya sangatlah luas, dan itu diajarkan secara bertahap, tidak semerta-merta. Jadi pada intinya ilmu yang diajarkan Rasulullah kepada anaknya itu secara bertahap juga, tidak secara merta-merta. Penting sekali mengajarkan ilmu agama sejak masih dini, sebab jika anak-anak terbiasa dididik sejak kecil, bisa saja dia akan menjadi ulama yang besar seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, mengajarkan cara sholat. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan melakukannya. Yang keempat, cara Rasulullah SAW dalam mendidik anak adalah mengajarkan bacaan doa. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW mengajarkan dan membiasakan anak untuk berdoa sangatlah penting agar senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bahaya. Dan yang terakhir, yang kelima, cara Rasulullah SAW dalam mendidik anak adalah mengajari anak berbakti kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, selalu mengajarkan kepada anak-anaknya keutamaan berbakti kepada orang tua, sebab anak yang durhaka dalam Islam merupakan perbuatan yang tidak baik dan akan mendapat dosa besar. Ya, sampai di sini saja materi dari saya dalam memberikan materi MPLS, materi yang berjudul pembinaan mental, atau juga dikatakan pembinaan akhlakul karimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.